Oke. Nah, seperti itu. Jadi mulai dari bagaimana sih awalnya kita harus ketika kita dihadapkan dengan suatu permasalahan atau kita ingin membuat suatu penyelesaian tentang masalah tersebut. Nah, kita harus mengikuti langkah-langkah yang memang harus kita lalui ketika kita ingin membuat sesuatu seperti itu. Atau kalau di sini kita bilangnya tadi itu desain prosesnya harus memang terlewati semuanya. Oke, nah nanti untuk mata kuliah ini, jadi selama setengah semester ini, nanti itu sifatnya kita itu seperti perancangan proyek begitu ya. Jadi nanti di sini dalam satu kelas ada 33 mahasiswa, nanti akan saya bagi menjadi 5 kelompok. Jadi satu kelompok akan ada 6 sampai 7 mahasiswa, kemudian setiap kelompok nanti akan ada kasusnya masing-masing. Dan kasus ini saya sampaikan di awal karena nanti tiap minggunya akan ada progres dan akan kita bahas sampai nanti endingnya untuk ujiannya kita bukan ujian UTS untuk mengerjakan soal, tetapi kalian ujiannya adalah presentasi hasil akhir yang di situ sifatnya nanti saya lebih memikirkan itu akan lebih improve dibanding yang tahun lalu. Jadi nanti sifatnya itu ada semacam misalkan satu kelompok presentasi mempresentasikan hasilnya, nah nanti teman-teman yang lain punya peran masing-masing. Misalkan kelompok A presentasi topiknya mengenai stroke misalkan. Nah, kelompok B ada 5 kelompok, ada B, C, D, E. Nanti B, C, D, E akan berperan punya peran masing-masing. Misalkan kelompok B itu berperan sebagai pihak industri, kelompok C itu pihak keluarga, kelompok D itu pihak asuransi dan lain sebagainya. Dan kita akan melihat bagaimana kemudian ketika suatu produk itu mau launching ke pasar gitu, nah itu banyak aspek yang memang harus diperhatikan, yang harus diperhitungkan dan memang realnya itu memang seperti itu gitu. Jadi kalian agar lebih dapat gambaran bagaimana sebenarnya memang proses desain ini dari awal mulai dari istilahnya problem definition atau kita istilahnya mendefinisikan suatu permasalahan seperti apa sampai ending nanti barang itu ke pasar itu prosesnya bagaimana. Nah, harapan saya nanti kalian dapat gitu poin itunya. Gitu. Ya, harapannya seperti itu. Nanti kita lihat selama perjalanan 7 sampai 8 minggu sampai ujian gitu ya. Akan seperti apa. Jadi nanti akan saya bagi seperti itu dan tiap minggunya nanti mungkin biasanya saya bagi 2 gitu ya. Jadi mungkin 40 sampai 50 menit pertama itu materi dari saya tentang step apa sih yang harus kalian lakukan untuk next selanjutnya. Nah, yang sisa keduanya nanti lebih ke kalian present bagaimana progres proyek kalian per minggunya. Seperti itu. Dan nanti untuk yang presentasi pun bisa digilir tergantung kelompoknya. Kan anggota kelompok ada 6 sampai 7 orang nanti. Seperti itu. Dan saya harap semuanya di sini berperan aktif ya, entah itu untuk ketika di kelompoknya atau ketika kelompok lain sedang melakukan presentasi. Dalam arti nanti boleh memberikan pertanyaan, yaitu boleh memberikan mungkin masukan yang nanti bisa dipakai untuk kelompok tersebut dan lain sebagainya. Nah, jadi saya harap kelasnya lebih bisa interaktif gitu ya dan aktif satu sama lain. Seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu sambil saya siap-siap untuk kita masuk ke materi. Ada yang mau ditanyakan? Dari saya belum ada, Pak. Yang lain mungkin? Saya juga masih cukup jelas, Pak. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Oke, sebentar saya slideshow. Ini apakah sudah terlihat di kalian? Sudah, Pak, tapi belum full screen. Oke, ini saya coba slideshow. Jadi nanti di sini lebih ini ya, untuk di awal mungkin lebih perkenalan sebagai untuk melihat secara full itu seperti apa. Nanti setiap minggunya mungkin materi yang dari saya nggak terlalu padat gitu, maksudnya nggak terlalu yang banyak banget karena nanti lebih banyak kita diskusi bagaimana kemudian untuk penyelesaian per masing-masing kasus seperti itu. Oke. Jadi misalkan nanti kasusnya ada 5, nanti kita akan bahas di 50 menit yang kedua, kita akan bahas per masing-masing. Nanti sekalian pembagian kelompok dan juga topik untuk kelompoknya begitu ya. Nanti akan kita undi.
Oke. Oke. Nah, sebelumnya kan yang di sini kita memang fokusnya untuk biomedical product ya, atau istilahnya alat-alat biomedis yang itu sebenarnya tidak hanya khusus untuk rehabilitasi, tapi karena memang di sini mata kuliah kita fokusnya di rehabilitasi, nanti untuk proyeknya pun arahnya ke sana. Tetapi di sini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini berlaku untuk berbagai macam proses begitu. Kalau saya pribadi, saya sempat mengikuti secara penuh seperti ini 2 kali dulu waktu saya S2. Jadi yang istilahnya bagaimana saya terjun ketika istilahnya pertama itu tadi mungkin kalau problem definition itu kalau misalkan di industri sudah ditentukan begitu ya. Cuma mungkin yang step pertamanya itu adalah namanya market research. Jadi melihat seperti apa sih di pasaran mengenai produk yang akan kita buat. Nah, kita harus tahu dulu nih istilahnya apa ya, ombaknya seperti apa sih ini di luaran, seperti ada nggak yang memang produknya itu mirip sama ide kita atau apa yang akan kita buat seperti itu. Dan itu sangat penting di awal karena akan menentukan kita ini mau arahnya kemana begitu. Oke, kita akan mulai dari di sini dulu. Yang dengan karena kita fokusnya di biomedical product, di sini rentangnya itu cukup luas gitu ya. Mulai dari yang cuma sekedar sebagai cotton swab yang digunakan untuk swab, misalkan mengambil sampel untuk apa namanya? Kalau sekarang misalkan untuk PCR gitu kan ada yang memang lewatnya nasofaring atau mungkin untuk swab bagian yang lain, misalkan di tenggorokan atau mungkin swab untuk pap smear dan lain sebagainya, itu kan sesederhana itu sampai serumit misalkan MRI, CT scan dan lain sebagainya. Itu kan range-nya itu sangat luas gitu ya. Kalau misalnya kita lihat mulai dari yang barangnya sederhana kecil sampai yang paling rumit dan harganya mahal seperti itu. Nah, itu mungkin dari sisi proses semuanya ketika ini ada pengembangannya, development-nya itu hampir sama yang dilewati, cuma mungkin ketika barang ini itu tidak terlalu berbahaya atau mungkin sifatnya non invasif yang masih di luar tanpa harus ada risiko untuk melukai seseorang atau penggunanya, nah itu prosesnya akan lebih cepat atau mungkin nggak ada yang bagian elektroniknya, otomatis akan lebih mudah untuk kemudian digunakan. Tapi kemudian seiring dengan berkembangnya tadi itu ya produk-produknya, kemudian bagian-bagian di dalamnya semakin rumit, otomatis prosesnya akan semakin panjang dan tadi akan semakin mahal kalau dari sisi alatnya itu sendiri. Itu ini range-nya seluas itu sebenarnya yang kita pelajari begitu ya. Tetapi jangan khawatir kalau misalkan kalian di sini, saya tuh sering bilang gitu ya, kalau ke mahasiswa lebih baik kalian tuh tahu banyak macamnya begitu dibanding tahu satu tapi detail. Karena kalau untuk yang satu detail ini nanti urusannya ketika kerja saja. Tapi kalau sekarang masih mahasiswa lebih baik kalian tahu banyak macamnya, banyak jenisnya begitu. Nanti ketika sudah masuk ke dunia kerja baru kalian fokus ke satu bidang atau satu produk yang memang itu pegangan kalian kalau memang kerjanya di bagian itu kayak gitu. Oke, nah di sini memang kalau kita tahu untuk kemudian mendukung ini ya SDG yang sekarang lagi gencar-gencarnya digaungkan begitu ya, Sustainable Development Goal, kita mungkin berkaitan yang paling erat tuh 3 sama 9 mungkin ya. Kalau 3 karena kita di sini yang berhubungan dengan kesehatan, jadi SDG yang ketiga yaitu tentang good health and well-being, sama yang 9 tentang industri. Nah, tadi kalau namanya desain proses atau desain produk tadi itu kan erat gitu ya. Itu proses yang memang dilalui di bidang industri begitu. Di bidang industri macam-macam begitu. Itu prosesnya seperti itu. Dan ini cukup erat hubungannya. Mungkin sama satu lagi itu yang nomor 17 ini, yang di sini pasti yang namanya bidangnya seperti ini ya, kita nggak akan pernah bisa kerja itu sendiri begitu. Pasti butuh kolaborasi, butuh ada peran pihak lain di sana yang tujuannya adalah tadi goalnya itu sama, misalkan menghasilkan suatu produk tertentu yang itu memang sedang dibutuhkan di masyarakat seperti itu. Oke.
Nah, kalau kita bicara tentang product design itu fokusnya itu ada di sisi bagian tengah di sini. Kalian lihat yang lingkaran itu ya. Ntar saya Nah, di bagian tengah yang lingkaran, ini ada product design sama prototyping. Jadi memang di step product design ini, itu fokusnya itu memang apa ya, mencoba sehingga untuk membuat suatu prototipe, tapi dengan syarat dia sudah tahu nih batasan-batasannya seperti apa, yang kemudian prototipenya itu tetap akan menjawab goal-nya di awal tuh bagaimana. Oke, mungkin kalau misalkan kita bisa lihat di sini, dari awal ya, di atas itu adalah kita harus bisa memformulasikan tujuan dan strateginya. Nah, ini kalau ini juga udah pihak manajerial ya, biasanya yang atas-atas tuh yang kerjanya untuk menentukan seperti ini. Jadi kalau misalkan suatu perusahaan pasti mereka sudah punya bidang tertentu begitu kan ya, mereka mau fokusnya apa di sana, dan di situ pasti udah setting goal dulu di awal. Oh, pengen produknya itu yang seperti apa, kemudian strateginya nanti seperti apa, termasuk sasarannya itu siapa sudah ditentukan di awal, karena ini nanti cukup penting begitu ya. Contoh misalkan seperti ini, untuk produk-produk yang misal contoh yang apa ya, ortopedi gitu misalkan. Untuk produk-produk ortopedi ini akan sangat dipengaruhi sama anatomi tubuh manusianya. Otomatis di sini kalau misalkan kita bilang pasarnya antara yang Asia misalkan sama yang Eropa, bisa saja cukup jauh gitu perbedaannya, karena di sini dari sisi anatominya ya kita tahu kalau orang Asia itu kan lebih kecil-kecil gitu ya orang-orangnya. Yang Eropa mungkin lebih besar, tapi ada juga mungkin yang orang-orang Asia tapi yang posturnya tinggi besar sehingga tulangnya juga besar, sehingga mungkin dibutuhkan produk yang pakai produk yang tadi ukurannya orang Eropa. Nah, yang seperti itu yang akhirnya harus ditentukan sehingga tahu gitu ketika mau mendesain itu sasarannya itu pas, dan strategi yang mereka terapkan untuk kemudian tadi ya proses desainnya itu seperti apa itu pas begitu sesuai dengan goal-nya yang ditentukan di awal. Nah, kemudian setelah itu, setelah diformulasikan, dilihat polisinya. Polisinya itu di sini berarti kebijakan-kebijakan yang mengatur pembuatan produknya tadi itu gitu ya. Tergantung sama biasanya sasarannya. Apakah kemudian kayak misalkan kita di Indonesia, otomatis semua kebijakannya seperti ini itu akan diatur oleh Kemenkes sama Kemenperin biasanya. Satu lagi saya lupa itu apa, biasanya 3 gitu. Kemenkes yang berarti di sini kalau kita bilangnya biomedical product, mereka yang mengatur apakah kemudian produk ini tuh bisa goal sampai kemudian di pasaran atau tidak, dan yang Kemenperin yang di bagian perindustrian, nah ini prosesnya seperti apa itu yang harus diikuti begitu. Mulai dari biasanya itu kalau biomedical product itu ada namanya non clinical trial, terus kemudian ada namanya clinical trial sampai yang post market seperti itu. Nah, biasanya yang kendala yang paling besar gitu ya itu ada di clinical trial nih, karena kan memang harus diuji cobakan seperti itu. Tergantung si alatnya seperti apa. Tapi yang di bagian ini yang kadang itu yang prosesnya itu memang panjang, tidak bisa cepat seperti itu, atau mungkin harus ada semacam case tertentu ya, sehingga akhirnya dia itu harus dipotong gitu jalannya. Kayak begitu. Nah, kemudian dari setelah tahu polisinya itu seperti apa, baru kemudian di sini produk baru yang akan dikembangkan seperti apa itu mulai di generate, dihasilkan, dan termasuk proses seleksinya di sana. Nah, itulah yang akan kita lebih banyak prosesnya nanti di sana. Istilahnya kalau di awal tuh ada namanya brainstorming, kemudian idenya itu kekumpul, ide yang kekumpul ini kita harus bisa menyeleksi gimana caranya. At the end kita cuma punya satu nih yang paling kuat gitu nanti, atau mungkin satu, bukan cuma satu, tapi ini satu ini merupakan gabungan dari beberapa ide yang sebelumnya. Nah, proses itulah yang akan kita lalui. Semoga nanti kalian dapat bayangan begitu ya harusnya seperti apa untuk desain produk itu. Kemudian, nah ini masuk ke desain produknya ya, prosesnya itu ya seperti ini. Di sini mulai dari kita memang dibagi 3 seperti ini ya. Jadi ada namanya product design yang di sini fokus memang untuk proses pengembangan dari produknya itu sendiri, desainnya sampai istilahnya proses trial error, nyoba-nyobanya, kemudian main-mainnya, variasinya, itu semua itu di desain produk di sini.
yang tujuannya nanti prototyping, memang membuat prototype yang itu akan membahas goal di awal tadi itu gitu. Kemudian dua side-nya begitu ya di sini, development of production. Jadi ini agak sedikit berbeda gitu ya. Kalau kita bilang mungkin ini juga jadi salah satu gap antara apa yang mungkin kalau kita di perguruan tinggi gitu ya, apa yang kita kerjakan di lab dengan yang apa yang dikerjakan di industri. Itu kadang itu ada gap tuh di sini. Jadi kalau kita bekerja di lab, kita tuh masih lingkupnya tuh masih sintesis, kemudian mencoba seperti itu ya. Tetapi kalau misalkan sudah di industri itu levelnya sudah fabrikasi. Jadi mereka tidak lagi ada proses yang coba-coba lagi kalau misalkan sudah masuk proses produksi, tetapi sudah langsung harus pakem nih, harus sudah pasti variabel-variabel yang mungkin bisa mempengaruhi itu harus benar-benar dikontrol begitu, sehingga akhirnya output produknya akan selalu homogen. Harapannya seperti itu. Nah ini makanya untuk proses produksi sendiri itu ada planning sama development khusus begitu. Dan juga termasuk di sini kalau kita bicaranya sudah ke industri begitu ya, otomatis goalnya selain tadi bisa istilahnya produk itu bisa sampai di pasaran, otomatis apa yang paling utama? Ada yang tahu nggak? Kalau kita bicaranya di levelnya industri. Apa goal akhirnya? Ada yang punya pendapat nggak? Silakan open mic. Murah. Siapa barusan? Saudara siapa barusan? Hai. Hai. Murah. Ada yang lain mungkin? Satu lagi. Keuntungan, Pak. Nah, ini sebenarnya dua itu saling berkorelasi gitu ya, tapi cara pandangnya berbeda. Yang paling pas tadi tuh, kalau pihak industri pasti nomor satu yang paling dikejar itu masalah profit gitu, keuntungannya berapa yang akhirnya bisa dihasilkan, ya namanya industri ya pasti arahnya pasti ke sana. Kalau tadi yang Faye sampaikan murah itu dari sisi penggunanya kayak begitu, jadi dua cara pandang yang berbeda tetapi tetap melihat sesuatu yang sama begitu ya. Jadi yang paling diutamakan memang keuntungan nanti yang jadi goalnya. Jadi makanya di sini kenapa perlu ada sales planning. Nah, perlu ada sales planning di sini, menentukan bagaimana salesnya atau proses marketingnya agar kemudian prosesnya ini tetap sesuai dengan tadi yang direncanakan di atas, termasuk strategi-strategi yang sudah ditentukan begitu. Kita mungkin bukan orang marketing, bukan orang sales gitu ya, tapi jangan lupa kalau misalkan kita istilahnya kita punya produk, kita pun juga harus bisa menjual itu gitu kan ke usernya atau ke konsumennya gitu kan. Ketika kita cuma bisa berhasil membuatnya kemudian ternyata konsumen nggak mau pakai ya sama aja begitu kan. Jadi nggak match gitu dengan goal yang di awal tadi, sehingga tetap harus kita tahu bagaimana sales planningnya dan juga marketing plan. Dan di sini pun juga akan melibatkan kita sebagai nanti kalau misalnya kalian sebagai biomedical engineer gitu. Kalau kalian tahu mungkin dari alumni kita itu banyak juga yang terjunnya ke arah sales atau ke arah namanya produk spesialis gitu ya, PS. Jadi yang mereka yang pasti nanti ketika memang proses penjualan ke konsumen atau ke user atau pengenalan gitu ya, pasti bukan cuma orang marketing yang jalan, tapi orang PS tadi itu nemenin si orang marketing karena dia yang paling tahu sama barangnya dan dia akan lebih mudah kemudian untuk menjelaskan ke user atau konsumennya kayak begitu. Nah, kemudian ketika proses planning ini terus jalan gitu ya, mulai dari prototyping, produksinya juga, dan juga salesnya baru masuk ke production, sales, and distribution. Baru kemudian bisa digunakan, kayak gitu. Ini semua prosesnya kan akan sebenarnya kebagi dua gitu ya. Ada yang memang fokusnya dari awal hingga tengah itu product development. Jadi produk yang akan memang dipasarkan itu yang dikembangkan di sana. Baru kemudian setelah produksi sampai penggunaan itu baru realisasi. Dan memang proses paling panjang biasanya itu memang di development-nya ini karena di sini tuh kadang ketika di awal tuh sudah ditentukan mau seperti apa, tapi seiring berjalannya waktu di tengah jalan tuh ada kemungkinan
apa namanya tiba-tiba itu misalkan desain atau kemudian salah satu requirement-nya itu ada yang berubah. Ternyata ketika yang satu ini berubah mempengaruhi komponen-komponen yang lain, yang itu akhirnya harus ngulang lagi dari awal, nggak yang dari awal banget sih. Mungkin beberapa step harus diulang karena untuk memenuhi adanya perubahan tadi itu, untuk apa sebagai kompensasi. Tapi kayak gini tergantung leadernya juga sih ya. Maksudnya apakah kemudian dari leadernya kita ulang prosesnya dalam arti mungkin rugi waktu, tetapi sudah diprediksi nanti hasilnya akan lebih baik. Nah, kenapa tidak kayak gitu? Itu kemudian semua prosesnya di sini prosesnya mencakup inovasi. Jadi biasanya itu sesuatu hal yang baru. Nah, ini mungkin new product kan di sini dibilangnya. Itu diharapkan munculnya prosesnya itu seperti ini. Ada beberapa produk yang mungkin mereka itu nggak yang fully new gitu ya, nggak yang baru banget dari from scratch gitu, yang dari nol. Tapi mereka dari pengembangan produk-produk yang sudah keluar sebelumnya. Nah, approach ini yang kadang itu banyak dipakai gitu ya yang sekarang. Jadi mereka ngelihat di pasaran seperti apa, kemudian lihat kebutuhan, ada yang permintaan seperti apa. Oh ternyata ini cuma bisa dimodif sedikit, kemudian jadi produk yang lebih berguna lagi nih. Nah banyak juga yang memanfaatkan seperti itu. Untuk di sini dulu, apakah ada yang mau ditanyakan? Sebelum lanjut lebih detail. Belum, Pak. Yang lain bagaimana? Belum, Pak. Oke, kita Belum, lanjut Pak. ya. Oke, ini nah tadi sudah saya singgung gitu ya. Ketika kita bicara tentang desain, ada sedikit gap memang antara yang di industri dan di kampus gitu. Padahal seharusnya kalau misalkan kita tahu ya harusnya itu ada semacam segitiga antara perguruan tinggi, pihak industri sama satu lagi itu pemegang penentu kebijakan itu saling berinteraksi dan kolaborasi satu sama lain sehingga akhirnya prosesnya itu akan jauh lebih mudah dan lebih efisien kayak begitu. Contoh di sini ya, ini gapnya mungkin tadi sudah saya sampaikan. Jadi ketika di university itu fokusnya atau di perguruan tinggi ya karena memang penelitian biasanya ya ranahnya itu fokusnya ke new application of existing knowledge. Jadi istilahnya aplikasi untuk ilmu pengetahuan yang memang sudah ada begitu. Jadi istilahnya dari dasar atau basic science-nya itu sudah ada, kemudian diterapkan kalau kita di bidang engineering. Atau di sini untuk kemudian menghasilkan new product. Jadi memang tujuannya itu menghasilkan sesuatu yang baru, mencari kebaruannya, novelty-nya yang diutamakan. Tetapi ketika kita di levelnya itu industri, nah ini levelnya di industri ya tadi itu new application ini atau yang tadi itu produk yang sudah dihasilkan ya dari penelitian begitu ya, itu yang harus diaplikasikan atau kemudian yang itu harus bisa sampai terjun ke pasaran begitu ya. Dan memang mereka bukan kebanyakan kalau misalkan untuk industri bukan fokusnya itu bukan untuk membuat sesuatu yang baru, tetapi lebih ke modifikasi. Karena ini jauh lebih cost friendly gitu mungkin lebih dibilangnya ya, dan termasuk ini tidak time consuming. Dua itu yang jadi alasan utama. Kemudian akhirnya kenapa di industri lebih mengutamakan untuk modifikasi. Tergantung kebutuhan juga sih sebenarnya seperti ini. Ada yang mungkin memang yang teknologi itu benar-benar baru gitu, yang mungkin masih belum banyak dipakai sama pasar. Nah ini baru kemudian mungkin university harus mengembangkan terlebih dahulu, baru kemudian ketika sudah establish, sudah settle begitu, pihak industri yang kemudian mengambil alih begitu, atau mungkin kerjasama. Jadi harus tetap nggak bisa sendiri-sendiri gitu ya, harus tetap ada interaksi antar keduanya, termasuk dengan tadi yang pemegang kebijakan. Ini malah yang paling menentukan gitu. Bagaimana kemudian produk-produk tadi itu yang mungkin dari universitas masih dikembangkan, kemudian dari industri mencoba untuk memodifikasi dan bisa terjun ke pasaran dengan mudah. Itu peran dari yang tadi yang
penentu kebijakan itu yang berperan penting di sana. Nah, agak sedikit berbeda ya ketika kita berbicara tentang research dan kemudian dari sisi desain. Ini pun mungkin yang akan terjadi ketika kita bandingkan dari sisi skripsi gitu. Itu ada sedikit berbeda. Ketika kita bilangnya research, itu di sini tuh lebih ke new knowledge. Jadi memang pengetahuan yang baru begitu. Pengetahuan yang baru dan dia sifatnya itu spesifik, spesialis makanya di sini disebutnya. Jadi dia sudah spesifik ke satu bidang tertentu dan untuk mencari sesuatu yang baru tadi, novelty yang dicari begitu. Nah, kalau di sini know everything of nothing. Jadi hampir tahu semuanya begitu ya. Kemudian dianalisis, structure, function, baru goal. Ini kalau di research itu seperti ini. Tetapi kalau untuk secara desain begitu ya, kita lebih ke bukan sesuatu knowledge yang baru, tapi mungkin aplikasinya yang baru. Contoh ini ya, dulu itu pernah ada waktu di kelas biomekanika, mungkin 2 tahun lalu, karena masih sebelum pandemi waktu itu, saya sempat tanya gitu di kelas. Kayaknya senior kalian, mungkin 2017 atau 16 gitu, saya agak lupa. Itu kira-kira waktu itu saya sempat ada tugas gitu ya, tapi langsung bukan tugas ya, mungkin lebih ke pertanyaan di kelas, kemudian ada yang punya ide nggak kira-kira harus dibuat seperti apa. Nah, itu ada satu jawaban yang menarik waktu itu. Jadi tugasnya itu merancang sebuah alat bantu yang ini bisa melindungi bagian pinggul karena pinggulnya itu habis retak gitu misalkan. Nah, akhirnya dia itu mencoba untuk membuat desainnya itu mirip dengan alat yang ngatur stabilizer untuk kamera gitu, sehingga akhirnya untuk di bagian pinggang itu akan stabil terus gitu posisinya. Nah, hal-hal yang seperti itu kan aplikasi yang baru of existing knowledge. Ya kalau misalkan untuk stabilizer untuk kamera mungkin sudah umum dipakai gitu ya. Tetapi kalau konsep ini kita aplikasikan untuk kasus yang baru, nah ini desain yang berperan di situ, kayak gitu. Terus kemudian sifatnya lebih general. Jadi tadi itu ya, ketika tahu ada suatu knowledge tertentu bisa diaplikasikan ke yang lain begitu. Jadi lebih general, beda dengan research yang memang sifatnya spesifik. Kemudian know nothing of everything. Jadi kalau ini lebih banyak nggak taunya begitu, lebih ke tadi mungkin bisa dicoba dengan ini, bisa dicoba dengan ini. Jadi lebih memikirkannya bukan sesuatu yang benar-benar baru, tetapi lebih ke aplikasi dari yang sudah ada. Kayak gitu. Nah, kalau prosesnya yang di bawah di sini ada sintesis, goal, function, and structure. Jadi di sini lebih urutannya agak berbeda gitu ya. Approach-nya ke suatu permasalahan itu agak sedikit berbeda. Nah, kita kembali lagi nih ya. Bidang kita ini merupakan kalau misalnya dibilang di sini ya itu multi atau mega disciplinary karena kita tuh luas banget bidangnya, mulai dari yang IT itu ada, biologi ada, kimia ada, fisika apalagi gitu ya. Itu seluas itu gitu kaitannya. Dan memang akhirnya tujuannya nanti yang dua gitu ya, kalau misalnya alat medis entah itu yang tadi yang basisnya mungkin kalau kita di sini ada biomaterial, ada instrumentasi medis, tujuannya apa? Ya untuk kalau di sini ya ini namanya improve diagnosis and therapy of patient. Tujuannya adalah improving sesuatu untuk meningkatkan sesuatu, entah itu mungkin terapi atau kemudian untuk diagnosis atau mungkin cuma sekedar sebagai alat rekreasi doang, untuk alat main-main itu juga bisa sebenarnya masuk di sana kayak gitu. Kalau tadi ya dibaginya itu biasanya itu 3 seperti ini. Jadi ada diagnostik, ada yang terapi, ada yang untuk evaluasi gitu ya. Kalau yang diagnostik ya umum lah ya, jadi yang digunakan untuk memang mendiagnosis sesuatu. Biasanya kalau di sini ada yang biosensor yang paling berperan di sini, termasuk nanti hubungannya sama imaging juga. Kemudian nggak lupa sama instrumentasinya kayak gitu. Kalau untuk yang terapi, nah ini ada rehabilitasi, kemudian ada prostesis ortosis, implan sama artificial organ. Agak sedikit berbeda gitu ya. Kalau misalkan diagnostik, memang tujuannya untuk mendiagnosis ada kelainan nggak, ada mau mengukur sesuatu kayak begitu. Tapi kalau terapi lebih ke memberikan suatu treatment tertentu kayak gitu. Kan kalau misalnya kalian lihat di sini ya, kalau rehabilitasi teknologi ini kan
treatmentnya itu berupa apa ya? Bisa gerakan, bisa sesuatu yang dipakai untuk membantu sehari-hari begitu, atau termasuk yang kedua ada prostesis ortosis. Ini yang membantu misalkan kalau orang apa namanya habis kecelakaan kemudian pakai apa tongkat kayak begitu kan itu itu rehabilitasi teknologi sih. Kalau yang prostesis ortosis lebih ke alat bantu yang luar, misalkan exoskeleton, kemudian ada juga tangan buatan, kaki buatan, yang seperti itu. Kemudian ada yang implant atau artificial organ. Nah, ini yang lebih advance lagi gitu ya. Kalau ini sesuatu yang mungkin lebih sifatnya ditanam di dalam tubuh. Jadi misalnya implantnya ini macam-macam ya. Ada implant apa yang bisa untuk menggantikan yang di dalam. Ada mungkin pacemaker masuk di sini, tapi dia bukan implant ya, tapi dia ditanam di dalam. Kemudian implantnya ini banyak sih kalau misalkan yang anggota tubuh kita yang di bagian dalam atau mungkin yang paling banyak seperti apa ya yang untuk misalkan mau lebih mancung ditambah seperti itu dan lain sebagainya. Atau ada juga yang evaluasi sifatnya. Nah kalau yang evaluasi ini lebih ke untuk melihat efeknya. Mungkin mirip nih sama terapi, tapi di sini lebih yang difokuskan tuh lebih ke misalkan etiknya. Bagaimana etiknya itu lebih seperti ini. Ketika kita mau melakukan suatu pengujian, entah itu ke manusia ataupun ke hewan, itu biasanya harus melewati ini dulu. Dan ini ada kajian tersendiri gitu. Harusnya itu seperti apa sih ketika kita mau melakukan pengujian terhadap manusia ataupun terhadap hewan, dan apa-apa saja yang nggak boleh. Nah, itu dibahas di sini. Kalau areanya, ini sangat luas sekali tadi ya, sudah kita sebutkan tadi. Ada biomechanics, ada transport fenomena, biomaterial, tissue engineering, medical physics, dan banyak lagi. Dan dari semua ini ya harusnya at least kita tuh tahu lah paling enggak. Oh ini tuh membahas tentang apa yang kira-kira berkaitan dengan biomedisnya itu seperti apa. Nah itu harusnya itu paling enggak sedikit lah paling enggak itu tahu lah apa saja yang dibahas. Mungkin satu sama lain itu ada irisannya gitu ya, saling berkaitan gitu ya. Seperti misalkan contohnya medical physics. Ini tuh sangat erat kaitannya dengan radiologi sebenarnya, mirip ya sama radiologi ataupun yang berkaitan dengan alat diagnostik itu juga bisa di sini. Biomaterial sama tissue engineering ini juga sangat erat kaitannya kayak gitu. Kita akan coba masuk lihat ini bagaimana sih perkembangannya dari dulu pada zaman berapa gitu, perkembangan alat medis itu seperti apa. Ini sejak tahun ini before century ya, bahkan sebelum Masehi begitu, 1400 sebelum Masehi ini sudah ada. Jadi mungkin ini biasanya itu ini apa namanya pasukan yang setelah perang, kemudian mereka kehilangan kakinya jempolnya ya kalau di sini. Nah kemudian dibuat jempol buatan karena memang di sini perannya itu krusial untuk masalah stabilitas. Nah ini itu sudah termasuk ortosis nih di sini nih, jempolnya di sini. Ini ditemukannya itu di apa namanya di Egypt. Oh ini prostesis bahkan ya. Kalau hilang itu prostesis, tapi kalau cuma membantu di luar, misalkan masih ada jempolnya tapi masih butuh alat bantu, itu baru ortosis. Bedanya seperti itu. Kemudian ini juga dikembangkan dulu. Dulu belum ada manekin atau torso gitu ya. Nah, mereka masih gambar manual, digambar by hand gitu ya di tangan seperti itu. Untuk kemudian agar lebih memahami struktur anatomi. Ada yang Michelangelo, Da Vinci yang mereka mengembangkan untuk itu. Kemudian ada lagi nih, kalau di sini untuk misalkan ngukur sinyal ECG kalau nggak salah, bentar ada nanti di bawah. Ini kaki buatan, ini X-ray, nah ini yang ECG. Jadi kalau kalian masih ingat di fisika medis itu sering disebutkan ya Eindhoven ini, atau mungkin biasanya yang paling sering disebut segitiga Eindhoven itu ya, yang merupakan dasar untuk kita mengetahui tentang ECG begitu. Di sini dulu waktu tahun 1903 Eindhoven itu nyobanya seperti ini konfigurasi pengukurannya. Dia masih nyoba pakai tubuhnya sendiri, kemudian tangan kanan kiri dan kaki kirinya itu direndam. Ini sebagai pengganti elektroda gitu ya, karena untuk menghantarkan kemudian direkam kayak begitu. Kalian bayangkan sebesar ini, kemudian sekarang itu bahkan
jauh lebih kecil aja sudah ada gitu. Pengembangannya selama 100 tahunan itu sudah sangat pesat. Kemudian termasuk ini masalah implan tulang seperti ini. Ini juga sampai sekarang itu masih banyak dikembangkan. Dan ini pada tahun 1970, ini bahannya masih pakai COCR, high density polyethylene, dan PMMA. 3 bahan ini itu yang dulu sering banget digunakan. COCR, kobat kromium, itu digunakan karena mereka tuh punya sifatnya itu dari sisi kikisannya itu mereka debrisnya atau wearnya itu kecil sehingga sering digunakan dan mereka sifatnya mengkilap bagus begitu. Kemudian high density polyethylene ini sering dipakai sebagai ini nih capnya yang atasnya ini. Dia karena dia high density jadi dia itu keras banget walaupun dia polyethylene. Jadi polyethylene tapi yang high density. Atau yang ada PMMA-nya. Kalau PMMA-nya itu yang bisa juga yang ini atau yang di bagian dalamnya begitu biasanya. Itu pada tahun 1970. Tetapi sekarang itu semakin berkembang, itu banyak jenisnya. Ada yang basisnya titanium, Ti4Al6V titanium, atau yang basisnya baja, yang stainless steel SS316L. Nah, itu banyak juga dikembangkan. Tetapi kalau yang sifatnya seperti ini kadang nanti itu harus diambil karena mereka itu sifat biocompatibility-nya itu rendah, terutama yang metal gini ya. Kayak gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya Pak, yang tadi area aplikasi teknologi yang etik itu apa ada contoh teknologinya emang Pak? Yang apa? Yang area aplikasi teknologi yang etik itu apa ada contoh itunya? Oke. Teknologinya atau gimana? Bahkan yang etik ini tuh ada jurusannya tersendiri loh. Ada jurusan namanya bioetik gitu. Yang itu memang mempelajari tadi ya, lebih ke bagaimana sih masalah pengujian, bagaimana secara etik itu bisa diterima atau tidak kayak begitu. Nah itu bidangnya lebih ke tadi ya, masalahnya itu lebih ke karena memang sifatnya evaluasi, jadi mengevaluasi bagaimana terutama proses pengujian atau kalau nggak proses pengujian bagaimana suatu alat itu bekerja. Nanti tuh biasanya kalau kita mendesain suatu produk kemudian produk ini mau ke pasaran, pasti bagian etik ini akan bekerja menentukan produk ini itu ada di level berapa gitu. Saya agak lupa levelnya itu ada 4 kalau nggak salah atau 3 dan level ini akan menentukan sampai seperti apa pengujiannya kayak gitu. Dan itu di bagian etik yang menentukan. Ini termasuk nanti kalau misalkan lingkungan kerjanya ada yang tahu ini nggak CE marking? Pernah tahu nggak? Kalau kalian lihat di hampir semua alat elektronik, biasanya itu di bagian belakangnya itu ada simbol CE kemudian dilingkari. Ada yang notice nggak? CE marking. Pernah tahu nggak? Pernah lihat aja tapi nggak tahu maksudnya. Nah itu CE marking itu merupakan salah satu dibilangnya itu kalau misalkan alat itu sudah dapat simbol CE marking, otomatis dia itu sudah lolos secara kualifikasi begitu. Termasuk kalau misalkan kita di bidang medis selain CE marking biar dia itu bisa masuk ke pasaran, itu levelnya kayak FDA kalau di Amerika. Jadi yang mereka akan menentukan apakah barang ini layak untuk sampai ke pasaran. Kalau kita di Indonesia itu ada BPOM kayak gitu. Itu ranah-ranahnya di bagian etik itu di situ. Ada lagi? Yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Kita lanjut ya. Boleh, Pak. Iya, Pak. Oke.
Kita masih ada 5 menit sebelum kita lanjut untuk bahas tugasnya ya. Nah, tadi ya setelah itu untuk kemudian kita melakukan desain proses, tadi kan sudah tahu kan ya apa namanya seperti apa, kemudian apa bidang kita seluas itu, kemudian tadi juga secara konsep, secara keseluruhan itu seperti apa. Nah, kita akan fokus ke bagian desain prosesnya atau di bagian tadi yang apa product development-nya tadi itu ya. Nah, yang paling penting adalah di sini ada beberapa bagian yang disebutkan ya, mulai dari melakukannya itu step by step. Jadi nggak bisa kita tuh kayak apa langsung serombongan selesai, nggak bisa seperti itu. Memang harus step by step dan fokus di setiap stepnya. Nah, kemudian di setiap proses itu harus diarsipkan secara baik. Nah, ini merupakan bagian yang krusial kalau misalkan kalian nanti di bagian pengembangan produk seperti itu ya, product development, ini akan sangat krusial karena nanti ketika bagian pengujian, masuk di bagian etik tadi itu ya, sebelum masuk ke pasaran, pasti akan ditanyakan bagaimana archiving-nya, bagaimana apa dokumentasinya selama proses apa namanya pengembangan produk itu. Itu akan ditanyakan semua biasanya. Karena nanti ketika ada permasalahan, satu permasalahan tertentu akan di-trace back gitu, dicari di bagian mana kemudian permasalahannya kemungkinan munculnya. Makanya proses archiving-nya itu harus bagus. Kemudian ada extensive problem analysis. Nah, sebelum mau memulai proses desainnya, kita harus benar-benar pahami dulu permasalahannya itu seperti apa. Jadi harus ada namanya nanti problem analysis. Kalau nanti di step yang akan kita lalui itu ada namanya analysis phase. Yang di situ fokus memang kita harus paham permasalahannya seperti apa, kemudian apa yang diminta dari permasalahan itu, goalnya seperti apa, itu harus jelas sedetail mungkin. Karena dengan tadi ya rincian yang sedetail mungkin itu akan memudahkan kita ke step-step selanjutnya kayak gitu. Kemudian ada maximal abstraction. Jadi di sini proses ini ya di awal ya ada namanya brainstorming gitu ya. Mungkin kalian yang di apa namanya di organisasi juga pasti melakukan hal ini gitu ketika kalian rapat. Ada brainstorming di awal yaitu di situ semua saling lempar ide ya satu sama lain. Jangan ada bantah-bantahan terlebih dahulu, tapi lempar aja dulu idenya, punya ide apa, seperti apa itu dikumpulkan dulu, di list, kemudian akhirnya kita lihat list idenya itu sejauh apa sebenarnya. Nah, itu sangat penting gitu karena nanti bisa aja ketika di tengah proses ada nih ternyata ide yang di awal itu disampaikan ternyata tuh cukup beneficial gitu, cukup bermanfaat yang akhirnya harus diimplementasikan walaupun sebenarnya jalan proses desainnya itu udah setengah jalan nih kayak gitu. Bisa aja muncul seperti itu. Kemudian nah ini creating many ideas sama ya seperti tadi yang abstraction-nya itu harus nggak boleh dilimitasi. Tapi tetap harus dalam koridor yang benar gitu. Jadi jangan sampai terlalu jauh melencengnya, masih ada sisi logisnya itu tetap ada di situ. Dan kemudian dari situ pasti nanti dari ide-ide yang dilemparkan tadi yang sudah dikumpulkan ada satu ide yang terbaik. Nah, bagaimana kemudian kita menyeleksi berbagai macam ide menjadi satu yang terbaik inilah nanti yang prosesnya itu harus istilahnya apa ya dikawal begitu. Kemudian ada juga expand, freeze, and select. Nah, ini harus tahu juga nih, kalian selain tadi kan masih lempar-lempar berbagai macam ide, harus tahu juga kalian tuh dibatasi sama waktu di sini. Jangan sampai istilahnya ya udah sampai kapanpun selesai, pokoknya nanti jalan terus aja prosesnya. Nggak bisa seperti itu. Jadi harus memang ada tahu batas waktunya itu jelas gitu. Jadi apa ya dari awal ketika masih planning sudah ditentukan timeline-nya seperti apa sehingga timeline untuk yang di bagian awal yang tadi yang istilahnya problem analisis itu ya di time frame itu aja boleh dilakukan. Nanti untuk masuk ke step selanjutnya ini sudah harus terlewati begitu. Jangan sampai masih terlalu lama di awal nanti malah proses desainnya atau prototypingnya itu malah keteteran kayak gitu. Ada kemudian postpone decision, more knowledge, better decision. Nah ini kembali lagi, walaupun kemudian jangan sampai terlalu terburu-buru untuk menentukan keputusannya. Tadi tetap lihat time frame-nya itu seperti apa. Yang penting
kalian masih harus bijak gitu ketika mengambil keputusan. Ketika memang masih ada waktu untuk kemudian masih bisa berdiskusi, tetap dilakukan aja diskusinya. Problem analisisnya tetap dijalankan begitu. Asalkan masih tetap dalam time frame yang masih bisa ditolerir kayak gitu. Nah, ini adalah skema yang akan kalian lakukan mulai dari awal hingga akhir. Ada namanya analysis phase, synthesis 1, 2, 3, dan use. Tapi mungkin kita akan berhenti tuh di sini, di bagian ini. Oh, bisa sih sampai ke bawah, tapi dikit mungkin nanti. Nah, di sini yang pertama adalah analysis phase. Jadi di analysis phase ini yang harus kalian pahami, nanti yang akan kita bahas setelah ini, itu isinya ada problem definition, ada goal, ada assignment, ada list of requirement, dan function analysis. Bisa nanti lebih berkembang sih dibanding ini. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau problem definition, berarti di sini tadi, yang permasalahannya itu apa? Itu harus jelas begitu. Apa yang pengen diselesaikan dan apa yang masih belum terjawab itu jelas gitu di awal. Serinci mungkin gitu informasinya. Ketika masih belum rinci, kalian berhak untuk menggali lebih dalam lagi begitu. Galinya dari siapa? Nah ini galinya dari siapa? Nanti hubungannya sama yang list of requirement. Jadi problemnya ini nanti akan dari problem definition, kalian akan dapat namanya list of requirement. Permintaannya seperti apa? Dapat dari mana? Nah, ini ada beberapa sumber nanti. Yang paling utama adalah user namanya, yaitu penggunanya. Baik itu dokter, atau itu pasien, atau kemungkinan perawat, dan lain sebagainya. Mereka adalah sumber informasi kita. Kita sebagai seorang engineer harus bisa menerjemahkan tadi, dokter tuh maunya gimana, pasien tuh maunya gimana. Maksudnya dalam arti kebutuhan mereka seperti apa, kita harus bisa menerjemahkan tadi itu ya bahasa dokter atau bahasa pasien ke bahasa teknik gitu. Contoh misalkan seperti ini, kalau misalkan seorang yang seorang yang kena diabetes, kemudian dia itu lagi mau bikin sepatu khusus diabetes. Gitu. Nah, dari seorang usernya atau mungkin dokternya pengen nanti sepatunya itu nyaman dipakai. Nah, ini kan kalau istilah nyaman, itu kalau misalnya kita tarik ke bahasa teknik itu apa ya di sini ukurannya kan kadang bingung gitu ya. Nah, ini ada macam-macam. Satu misalkan roughness dari permukaannya atau kekasaran permukaan dari sole-nya. Nah, hal-hal yang seperti itu kan bisa nih diterjemahkan menjadi parameter teknis kayak gitu. Jadi bisa dipilih gitu harus seperti apa. Nah, sebentar ya, saya harus nutup pintu dulu. Oke, dilanjut. Nah, proses penerjemahan tadi itu yang kadang itu nggak semua orang itu bisa memahami gitu, karena memang kita istilahnya berbicara dengan dua bahasa yang berbeda gitu. Satu bahasa teknisnya, yang satu bahasa penggunanya begitu. Kadang di situ yang harus jeli-jelinya kita gitu. Kemudian nanti ada lebih detailnya akan dibahas lebih lanjut nanti. Mungkin minggu depan yang akan saya bahas tentang ini, analysis phase. Kemudian nanti akan masuk ke synthesis 1. Synthesis 1 ini fokusnya ke tadi yang brainstorming. Jadi di sini benar-benar semua melempar idenya. Idenya seperti apa, tapi harus dikasih detail. Oh, punya ide seperti ini, digambarkan, buat sketsa yang sederhana aja, tapi yang penting ada gambaran seperti apa itu bentuknya, sama bagaimana cara bekerjanya, bagaimana fungsinya. Dikit aja dulu, karena ini masih brainstorming. Nah, itu dikumpulkan semuanya, baru kemudian dari situ nanti buat namanya, ada namanya di sini morphological scheme atau preconcept selection. Yang morphological scheme ini lebih ke harusnya itu yang dibutuhin itu apa aja sih, kemudian step-stepnya dari alat yang sudah ide yang sudah dipunya itu memenuhi enggak, yang seperti itu. Sampai seleksinya. Nah, seleksinya di sini nanti kalian sendiri yang menentukan kriterianya berdasarkan
list of requirement yang sudah ditentukan di analysis phase, kayak gitu. Setelah diseleksi pasti kan akan mengerucut gitu kan ya. Biasanya tuh kalau di sintesis one kita tuh sebanyak mungkin, kemudian kita kerucutkan menjadi 10 yang terbaik yang kita ambil. 10 yang terbaik itu akan masuk ke sintesis 2. Di sintesis 2 di sini akan masuk ke namanya detailing. Jadi lebih detail setiap masing-masing ide, 10 ide yang terbaik tadi dibuat detailnya, kayak misalkan bahannya harus terbuat dari apa, cara kerjanya bagaimana, harus pakai apa, pakai metode apa, kayak begituannya itu di detailing semuanya untuk 10 konsep, dan kemudian nanti akan dipilih lagi dapat satu yang terbaik gitu, atau mungkin 3 gitu ya, nanti baru dipilih satu. Dipilih satu di sini udah, nanti baru masuk ke sintesis 3. Di sini mungkin 3 sih ya, kalau tidak salah, bisa 3. Baru 3 ini masuk ke sintesis 3, yang di sini benar-benar sedetail mungkin sampai technical drawing. Kalau kita bicara technical drawing, berarti lebih ke sampai ke ukurannya, itu sudah kita tentukan. Harus ukurannya berapa, lebarnya, tebelnya, tingginya, bentuknya kayak apa, ada fungsi apa aja saja di sana, itu muncul semua. Sampai ke pengujiannya itu apa aja, ya, hitungannya, itu akan muncul di sini. Kayak gitu. Sampai kemudian nanti dapat satu konsep yang paling bagus, itu yang kemudian akan dipakai, kayak gitu. Inilah proses yang akan kalian lewati selama setengah semester ini. Tapi mungkin ya ini ya, sayangnya itu kita online begini. Kalau misalkan offline tuh saya bakal minta istilahnya kalian tuh sampai buat sesuatu yang itu membayangkan apa ya, atau itu mewakili ide yang kalian sampaikan, kayak gitu. Itu kan lebih menarik sebenarnya. Oke, lanjut ke sini dulu sebelum ke tugas. Ada yang bisa ngasih pendapat nggak? Maksudnya gambar itu kayak gimana? 2 orang deh. Silakan. Saya, Pak. Silakan. Depan. Kalau menurut saya itu kan dia ke konsultasi tentang pernikahan gitulah, Pak. Ya. Nah, itu sepertinya suami istri ini bertengkar gitu, Pak. Dan sebenarnya solusinya kan sebenarnya yang bagus itu untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi dari konselornya ini punya cara yang lebih efektif dengan membunuh istrinya, Pak. Menurut Davan gimana? Kalau menurut Davan, oke nggak? Misalnya kan, maksudnya ini kan kalau kita analogikan ke desain proses tadi gitu ya. Apakah kemudian permasalahannya itu di sini terselesaikan? Tidak, Pak. Semakin rumit, Pak. Masalahnya akan bertambah semakin rumit, Pak. Nah, itu. Menimbulkan masalah baru. Kan harusnya kalau kita istilahnya memberikan solusi, harapannya kan nggak mungkin ada efek-efek yang lainnya gitu kan. Satu lagi. Yang cewek dong, ini tadi masih cowok-cowok semua nih. Apalagi yang bisa dilihat, sisi lain yang bisa dilihat di sini. Ayo. Kalau misalnya kita lihat di sini kan yang suami istri itu sebagai kliennya di sini ya, atau di sini itu sebagai user. Kemudian yang konselornya di sini kayak mungkin perannya kita sebagai seorang engineer yang istilahnya nanti akan memberikan suatu solusi. Nah, apakah kemudian solusi yang diberikan oleh engineer ini sesuai dengan kemauan dari usernya? Menurut kalian gimana? Izin menjawab, Pak. Silakan. Sebenarnya saya setuju dengan pendapat Davan. Misalnya di situ itu si
konsultannya itu tidak memberikan solusi yang menyelesaikan masalah yang dialami oleh si kliennya, Pak. Jadi jatuhnya menambah masalah baru. Ya, mungkin segitu, Pak. Oke. Nah, tadi ya sebenarnya hanya tidak menjawab begitu dengan solusi yang diberikan oleh konselornya. Nah, makanya jangan sampai ketika kalian bekerja sebagai seorang engineer melakukan hal yang seperti ini. Berarti memang harus benar-benar tadi problem definition itu harus benar-benar dikawal banget gitu dari awal agar kemudian solusi yang ditawarkan itu tidak memberikan efek samping atau mungkin bukan sesuatu yang diinginkan oleh usernya. Ada permasalahan seperti ini. Ini kayaknya gambar dari film Final Destination gitu ya, kalau kalian pernah ingat itu. Balapan mobil, kemudian di sini rodanya copot. Nah, siapa yang berperan di sini? Siapa yang terlibat di sini menurut kalian? Ayo, silakan berkomentar. Siapa yang terlibat? Siapa saja yang terlibat di sini? Si pengendaranya sama yang biasanya benerin waktu berhenti itu Pak. Pit stop itu. Nah, jadi kayak apa mekaniknya ya di pit stopnya, pengendaranya, ada lagi nggak selain itu? Bisa jadi pabrik mobilnya juga, Pak. Pabrik mobilnya, 3. Ada lagi kah? Satu lagi mungkin, satu orang lagi? Ada pendapat lain? Izin jawab, Pak. Silakan. Menurut saya satu lagi itu tim testing dari perusahaannya, dia nggak bisa melihat ke kerusakan yang terjadi gitu. Nah, oke. Nah, banyak gitu ya akhirnya istilahnya orang-orang yang terlibat pandangannya itu seperti apa dan mereka pasti punya andil masing-masing gitu ke permasalahan ini. Kemudian permasalahan apa yang mereka punya ini kan tadi sudah cukup jelas gitu ya. Kalau misalnya penggunanya harusnya dia tahu kalau memang ada permasalahan sama mobilnya mungkin dia harusnya kerasa begitu ya. Kemudian kalau tadi yang sempat disebutkan ada mekaniknya di pit stop, nah itu harusnya memang dicek begitu kan keadaan mobilnya sehingga hal-hal yang seperti ini tidak terjadi. Termasuk tadi yang disebutkan tadi Pak Davan sama Sablina tadi ya. Nah, itu misalkan dari produsen mobilnya bisa jadi kemungkinan kesalahannya dari sana. Nah, karena kan ini kita belum tahu ya permasalahannya itu apa. Nah, itu makanya akhirnya dengan kita mengidentifikasi tadi itu kita bisa semakin mengerucutkan gitu. Sebenarnya permasalahannya itu di mana. Kayak gitu. Sehingga kemudian kita bisa menentukan strateginya apa sih yang paling tepat atau mungkin tujuan goalnya itu apa yang paling pas. Nah, itu dengan mengetahui tadi lebih tahu problemnya itu seperti apa dan siapa yang punya problem ini. Kayak gitu. Oke, ini sampai di sini untuk selanjutnya akan kita bahas minggu depan. Kita akan masuk ke tugasnya. Oke, sambil siap-siap mungkin ada yang mau bertanya. Oh, kita ke pembagian kelompok dulu aja ya, baru kemudian ke tugasnya ya. Baik, Pak. Oke. Kelompoknya saya bagi acak lewat hebat, dan ini hasilnya. Ini kelompok pertama. Kelompok A, ini ada Bles, Meli, Fauzan, Ilham, Ismi, Hanif, sama ST. Kelompok B, ini boleh nanti di screenshot kalian kirim ke grup ya, biar ini tahu. Kelompok B ada Bidin, Anaki, Angel, Brian, Amrul, Syafa, sama Zaina. Kelompok C, Arijal, Fayi, Beata, Emir, Rahmah, Finas, Salsa. Kelompok D, Alma, Fardan, Lucy, Alif, Sablina, sama Umu. Yang terakhir,
grup E ada Davan, Amalia, Amelia, Cyber, Melania, sama Yusril. Nah, itu kelompoknya. Nah, kemudian sekarang topiknya. Ini sebelum dibagi, jadi di sini topiknya, di sini ada 5 topik. Topik yang pertama itu kasusnya BPI, brachial plexus injury. Jadi di sini ada saya kasih intro terlebih dahulu tentang BPI itu apa. Nanti akan saya upload di Hebat ini. Kemudian ada case-nya. Case-nya ini yang akan menjadi problem definition kalian. Nanti lebih detail lagi, mintanya seperti apa dan lain sebagainya. Itu di sini. Kemudian yang kedua itu ada calf muscle atrophy rehabilitation. Nah, kalau tadi kan brachial plexus injury itu di ekstremitas atas. Nah, kalau yang ini calf muscle atrophy rehabilitation itu di ekstremitas bawah. Jadi otot betisnya itu mengecil sehingga di sini perlu direhab. Kemudian yang ketiga ada lower back pain. Lower back pain di sini punggung bagian bawah. Tapi di sini case-nya agak unik nih di sini karena diminta untuk mendesain kursinya. Begitu. Kemudian yang keempat ada activity rehabilitation for children. Nah, ini agak sedikit beda dengan yang awal-awal. Kalau kasusnya di sini sama untuk ekstremitas bawah, tapi di sini kasusnya untuk anak-anak. Jadi harus diperhitungkan bagaimana kemudian anak-anak ini mau menggunakan, mereka tertarik dan lain sebagainya. Maaf. Yang terakhir ada ACL injury rehabilitation. Ini sama-sama untuk ekstremitas bawah, tetapi fokusnya di lutut. Begitu. Oke, itu tadi 5 ya. Jadi ada BPI, ada atrofi, back pain, kemudian children fokusnya sama ACL. Itu 5 kasusnya. Nah, nanti harapannya itu seperti ini timeline kita. Jadi yang untuk hari ini tuh masih intro sama problem definition. Jadi nanti tugasnya untuk yang minggu ini kalian akan lebih membuat namanya problem description. Jadi lebih ke kalian memberikan informasi lebih detail tentang case yang sudah ada di sini. Kayak gitu. Baru kemudian untuk minggu depannya seperti ini kemungkinan. Biasanya yang sintesis 1 ini yang lebih panjang di sini, karena makanya saya buat 2 minggu. Kemudian nanti 2 yang terakhir itu ada materi. Gitu. Dan tiap minggu nanti akan ada presentasi untuk masing-masing ininya, phase-nya. Oke, sekarang kita undi ya kelompoknya. Kita undi kelompoknya. Bentar. Kita ngundinya pakai apa nih? Saya pakai spin wheel. Tadi untuk kelompok-kelompoknya sudah cukup jelas ya? Sudah, Pak. Jelas, Pak. Oke. Ini kok belum. Tadi itu ada BPI, terus atrofi, terus lower back pain untuk children sama ACL. Sudah terlihat ya kita dari kelompok A tadi.
kelompok A, tadi kelompoknya siapa aja saya nggak ingat nih. Kelompok A dapat lower back pain. Kemudian kelompok B yang untuk anak-anak. Ini udah berhenti belum sih? Oh, ACL ternyata. Loading. Kelompok C. Kelompok C untuk yang anak-anak. Terakhir nih. Oke. Sudah ya? Jadi kelompok A lower back pain, diingat-ingat. Kelompok B itu ACL, anterior cruciatum ligament tadi ya, yang untuk injury. Kelompok C itu untuk yang anak-anak. Kelompok D itu untuk yang BPI, brachial plexus injury. Kelompok E itu dapat atrofi. Oke, terima kasih Brian, sudah dituliskan juga nih. Nah, ini kita masih ada sekitar 20 sampai 30 menit. Di sini saya akan bagi breakout room. Bentar, saya kirimkan ini ke grup WA aja. Kalian nanti di breakout room diskusi tentang topiknya itu masing-masing. Nanti topiknya, bentar, saya kirim dulu aja ini. Nanti minta tolong diskusi. Kemudian nanti saya akan keliling untuk masing-masing kelompok. Apa yang harus didiskusikan? Kalian lebih ke tadi ya, fokusnya ke problem definition dulu. Sebenarnya mintanya apa sih? Kalau misalkan nanti ada yang kurang detail, kalian bisa tanya ke saya. Karena yang memang ini apa? Untuk case-nya itu saya yang menentukan begitu. Kalau misalkan ada yang kurang detail atau ada yang mau ditanyakan lagi nanti ketika saya kunjungi grupnya, bisa kalian tanyakan. Agak susah dragging-nya. Oke, sudah saya kirimkan di grup WA untuk project description-nya. Sekarang breakout room-nya saya buka. Nanti kalian masuk ke kelompok masing-masing ya, jangan sampai nyasar ke kelompoknya temennya. Room-nya nggak saya ubah, urut aja ya, A, B, C, D, E gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5. Silakan masuk ke breakout room kelompoknya masing-masing. Nanti saya akan keliling. Kemudian kalian di sana diskusikan tentang penjelasan dan juga case-nya yang sudah saya bagi di WA. Silakan.
Pak, maaf mau tanya dulu Pak, kan ini topiknya yang kelompok saya dapat ini ACL ya. Ya. Nah di kasusnya itu gak dijelasin kalau si pasiennya ini, bentar. Oh, si pasiennya ini dulunya tuh kena sprain aja atau kena tear ACL itu? Soalnya kan kalau sprain kan lebih ke keseleo gitu ya Pak. Kalau tear kan berarti si ACL-nya robek. Kalau Ini dia misalnya, sampai operasi, jadi sampai habis operasi dia posisinya. oh berarti robek ya Pak? Iya, sudah sampai ke sana levelnya. Oh oke Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Oh, thank you, Pak Alfian. I see. Pak Alfian. Pak Alfian ini berarti bikin kayak yang tadi analisis yang masalah mobil itu ya, Pak? Lebih ke ini aja dulu. Kan ini masih kalian diskusi dulu awal. Kira-kira apa yang kalian pahami dengan awalan itu dan juga case itu. Kira-kira ada informasi yang kurang nggak? Atau mungkin kalian butuhkan lagi nggak untuk kemudian menjawab case itu? Kayak gitu. Oh, oke. Informasi apa yang masih kalian butuhkan gitu? Atau mungkin nangkep nggak yang dimau itu kayak apa di bagian case-nya? Bisa dipahami? Yang sekarang belum ini sih, kalian belum masuk ke tugasnya ya. Ini masih karena masih baru juga, baru dapat juga. Jadi kalian fokus ke memahami permasalahannya dulu gitu. Nah, ini harus dipahami sih, atau sedikit tertarik sama yang di sini. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke room sebelah? Masih mau diskusi dulu? Boleh, Pak, mungkin. Oke. All the nerves mix and match to create the peripheral nerves of the hand and limb. Peripheral nerves are those conduits that carry signals from the brain to the fingertips and to every muscle in between. And if you injure the plexus, you will lose partial or complete function of elbow flexion, shoulder elevation. Oh,
most common scenario was somebody who's had trauma, ini either a car apa accident or kumpulan motorcycle serat accident saraf or fall off a significant height. utama And they brachial have plexus. paralysis of one arm. It's either partial arm paralysis or full arm paralysis. More typically, they can move, like for instance, their hand, but not their shoulder and elbow. And so if they have that kind of scenario where they had those mechanisms and that kind of physical finding, that's highly suspicious for brachial plexus injury. Sometimes some of these injuries will spontaneously recover because nerves do have the ability and capacity to regenerate on their own. So we evaluate it and we look to see if the plexus is regenerating or has a capability of regenerating. If it isn't, and it looks like it won't regenerate, then there are surgical procedures that can be performed to help restore function. I think it's very important for patients to know what they're getting into, and we spend a lot of time when they come here helping the patient understand the type of injury they've had. I think people feel when they come to an orthopedic hospital, musculoskeletal hospital like ours, that some magic can be done and they can be back running, biking, all those other things fairly quickly. And in fact, to be honest, that's what we are known for. With the nerves, we have to go by the nerves timetable, not our timetable, and not the patient's timetable. And so allowing a patient to understand that their recovery will not be measured in terms of hours and days. Their recovery will be measured in terms of months and years. And resetting their expectations and resetting their timetable is a critical part of a satisfactory result. Berarti kan intinya alatnya sing kudu kene gawe iku kayak ngunci ngunci lengan atas ke lengan bawah ngono kan. Jadi sing obah mek pergelangan itu. Karo iki wis, karo pundak wis. Ono requirement emang tadi. Ono requirement soal. Apa? Iku. ngunci Pundak dan siku tangan tuh tidak bergerak. Pundak dan siku tangan. Iki. Oh. Ya wes. Berarti karek dikunci ae. Anjing, gak ngono, Cuk. Iya. Delip awas ya. Pak Alfian mau mlebu. Ya gak apa-apa. Oke. Kan tujuannya ya intinya kan ya kan berarti kan pokoknya aku ini share screen untuk apa? Aku ingin share screen apa? Share screen Word. Apa? Oke. Lah ya, berarti kan pokoknya alat yang mau kita bikin tuh ngunci pergerakan pundaknya sama ini kan sama siku. Ada lagi? Jadi enggak jadi naik turun apa depan maju mundur? Tadi katanya paham yang maksudku yang itu. Kalau yang kayak orang duduk yang naik turun tuh, yang kalau kaki gantung. Berarti itu penggunanya sambil duduk ini. Iya, Ya kan biar bisa santai, bapak-bapak kan. Jadi bisa duduk sambil ngopi, baca koran, sambil rehabilitasi kaki. Gimana? Ada yang mau ditanyakan sama case-nya atau ada yang kurang jelas gitu mungkin? Ada sih Pak. Itu kalau untuk case yang artropi ini, saya mau bertanya Pak. Kalau untuk yang case artropi ini berarti nanti di output goals-nya nanti penggunanya ini bisa berjalan gitu ya Pak? Bisa jalan lagi? Fokusnya di rehabilitasinya, Davan. Itu ya goalnya benar, mungkin bisa sampai jalan lagi gitu. Tapi fokusnya lebih ke proses rehabilitasinya itu tercapai pokoknya. Makasih Pak. Mungkin yang lain kalau ada pertanyaan.
Ini tuh banyak banget kasusnya kalau yang atrofi ini. Karena terlalu lama di rumah sakit biasanya kejadian yang paling banyak itu. Terlalu lama opname ya Pak. Iya, jadi kan karena kurang gerak, ya memang nggak bisa bergerak di atas kasur terus gitu. Akhirnya ototnya itu mengecil. Ini banyak kejadian di orang tua. Jadi mungkin kalian kalau saudara atau mungkin orang tua yang atau mungkin keluarga yang mungkin opname terlalu lama, nah itu memang harus dilatih untuk jalan, jangan dibiarkan diam kalau mungkin masih memungkinkan untuk bergerak ya, karena itu akan proses atrofinya itu cepat gitu, karena memang nggak digunakan sama sekali biasanya. Tapi nangkep kan ya dari case-nya itu yang diminta mau kayak gimana? Iya Pak, nangkep Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari saya belum sih Pak. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau tanyain. Oke. Kalau belum ada, saya coba ke room yang lain ya. Dilanjutkan dulu aja. Iya Pak. Makasih Pak. Oke. I don't know what that is. Terus ama yang mesti di-share sama ama nek grup. Jadi itu kayak AVO tapi ditaruh nek langan, gak tahu namanya apa itu. Iku ya apa? Modelannya. Bisa Kayak jelas. Kayak penahan gitu gak sih? Penahan. Ya, lah ya berarti it's the same as what I said earlier, right? Tapi kan katamu kan dari gips kan kayak terlalu, tapi itu ya gitu. Ya, duh, bisa panggil amah nggak? Cetan sama anu tapi dia cetan. Kenapa yang ada aku nganu Next rehabilitasi langsung ya apa Max? Langsung kamu klik image biar muncul gambarnya. Ini tuh. Apa? Itu loh, apa? Langsung kamu klik yang image Max. Oh. Image. Kayaknya cuman ada cara ini. This one. Kok ngetek? Anjir. Ngeri. Ya Allah. Oke. Ini like this. Nah, ya, itu yang tadi aku lihat. Yang tadi aku bayangin. Kok lama internet diblokir kan ya kan? Ya. Tapi kan ini cuma nahan baunya tok gak sih, gak sama sih. Iya, berarti yo tinggal nambahi extension. Nambahi extension ke ininya, ke apa? This way. Nah, kayak gitu. Tapi itu kalau kayak gini jatuhnya kayak masih penyangga gips. Iya. This. Lah. Ada yang masih bingung nggak sama case-nya? Apa udah cukup jelas? Sudah cukup jelas Pak sama case-nya sendiri. Oke. Istilahnya kalian dapat kan ya, istilahnya yang dimau kayak gimana gitu? Sudah Pak, kurang lebih. Pak, sudah. Oke, sip, dilanjutkan aja. Iya. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke. Oh, Pak Alfian. Selamat siang, Pak Alfian. Coba dilanjut aja. Ada yang bingung mungkin? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Dari deskripsi sama case-nya itu? Kalau fiksasi yang dimaksud di soal itu berarti iya, Pak. macam apa ya, Pak, maksudnya?
Yang penting dia nggak bisa bergerak gitu. Oh. Jadi fix posisinya kalau bisa. Tapi setelah misalkan setelah kan itu tujuannya fix itu biasanya buat ini ya proses penyembuhannya dulu yang di bagian dalam. Nah kalau misalnya sudah lewat 2 minggu, nah itu baru boleh ada pergerakan gitu. Nyambung nggak? Tapi dengan alat yang sama gitu. Iya. Kalian boleh macam-macam idenya, boleh segimanapun ya, yang penting tetap logis gitu, nggak masalah. Nah, kalau sekarang masih fokus ke problemnya, nanti mungkin baru yang mulai minggu depan di analisis phase sama synthesis one baru mulai ide-idenya dimunculkan di sana. Yang penting sekarang kalian nangkep dulu kan apa namanya, yang dipengen tuh kayak gimana di soal, nangkep nggak? Iya, Kak. Yang Bapak sampaikan tadi ya, nggak boleh gerak sama bisa Sama, iya. dengan alat yang sama. Setelah beberapa hari dia bisa buat digerakin gitu. Ya. Itu dong. Sama ini jangan lupa titik tekannya punya kalian fokusnya untuk anak-anak. Jadi harus ada sense of apa ya istilahnya kayak gitu, care of to pasien. Yang ini fokusnya untuk anak-anak. Jadi agak sedikit berbeda gitu ketika kita nge-treat anak-anak sama orang dewasa. Makanya itu di poin terakhir saya sebutkan alat tersebut harus didesain semenarik mungkin agar anak mau menggunakannya. Kayak gitu. Ya. Mungkin kalau kasusnya mungkin agak mirip sama yang atrofi mungkin ya. Agak mirip sih, cuma kalau atrofi itu lebih ke gerakan sama alat untuk latihan. Tapi kalau kalian fokusnya tadi itu alat bantunya yang bisa dipakai sama fokusnya anak-anaknya ini gitu. Cukup jelas? Oh iya, Pak. Selama ini, Pak. Oke. Ya mungkin sebentar lagi kita akan kembali ke room utama. Jadi mungkin kalau misalkan mau ada yang didiskusikan sesingkat, habis itu lanjut ke room utama. Oke, tadi mungkin sudah diskusi ya dengan anggota kelompoknya. Tadi itu dari semuanya, saya masih belum dengar yang tentang ini nih, yang kelompok B nih, belum dengar sama sekali. Tadi saya masuk room 2 atau 3 kali, pas tidak diskusi sama sekali. Nanti mungkin ini ya untuk pertemuan yang selanjutnya harus lebih aktif karena nanti di sini selain penilaian kelompok saya juga tetap akan melihat penilaian individu karena memang di akhir kan nggak ada ujian tulis ya, nanti semua ujian itu berupa presentasi, jadi tetap akan ada penilaian tadi yang as a team sama individu. Nanti pun kalian juga antar satu tim satu kelompok di dalam kelompoknya juga akan menilai terhadap teman-temannya siapa yang akhirnya bekerja benar-benar berkontribusi ke dalam timnya ataupun tidak. Nanti ada di sekitar di minggu ke-13 atau 14 itu ada namanya tim analisis. Dan di situ hari ini memang dikasihnya di awal sih, cuma di sini karena kita tidak tidak menentukan, tidak terlalu fokus ke bagian itu, maka saya berikan di akhir. Oke, sebelum kita akhiri mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Ya.
untuk minggu depan itu berarti presentasi apa ya? Oke. Nah, untuk yang minggu depan mungkin gini, belum yang presentasi full ya, cuma nanti saya tetap minta kalian membuat ya entah PowerPoint atau bisa lisan langsung juga boleh. Nanti perwakilan kelompoknya, kalian presentasi tentang apa yang kalian dapat dari deskripsinya sudah saya kirimkan dan juga case-nya. Dan poin-poin apa aja yang kalian soroti begitu, dan itu yang jadi mungkin titik utama nanti kayak gitu. Sama mungkin sejauh apa kalian diskusi dengan kelompok kalian, karena kan di sini kita masih belum masuk nih yang ke analisis phase, cuma mungkin kalian sudah bisa mulai lihat-lihat kan isinya analisis phase seperti apa nanti ada. Dan untuk endingnya nanti itu selain presentasi kan kalian juga membuat laporan akhir. Nah, nanti saya akan tunjukkan, kasih contoh laporan akhir versi lengkapnya seperti apa. Nanti kalian bisa ngikutin itu untuk susunannya kayak gitu. Mungkin nanti yang untuk presentasi sekitar 3-5 menit maksimum untuk tiap kelompoknya. Tadi perwakilan kelompok yang akan mempresentasikan. Kayak gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, sekian untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.